Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Torik Ramdan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sambungan welding. Apa itu sambungan welding? Sambungan welding adalah sambungan antara dua logam dengan cara dipanaskan. Sambungan ini terjadi pada kondisi logam dalam keadaan plastis atau leleh. Nah, sambungan las ini bisa menggunakan logam tambahan ataupun tidak dalam proses pengelasannya. Sambungan welding ini adalah sambungan tetap atau sambungan permanen. Untuk secara umum, pengelasan ini dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, welding dengan menggunakan panas saja atau fusion welding, yang meliputi thermal welding, las listrik, dan las karbit. Nah, yang kedua yaitu welding dengan menggunakan panas dan tekanan atau force welding. Untuk jenis-jenis sambungan welding yang saya bahas kali ini hanya dua. Yang pertama yaitu lap joint atau fillet joint. Nah, jenis sambungan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu single transfer welding atau welding pada satu sisi, double transfer fillet atau welding pada dua sisi. Yang terakhir yaitu parallel fillet joint atau welding paralel. Nah, yang kedua yaitu jenisnya yaitu butt joint atau merupakan jenis welding yang proses penyambungan materialnya dilakukan pada ujung kedua benda yang disambung. Untuk jenis ini tidak disarankan pada benda kerja yang ketebalannya kurang dari 5 mm. Nah, untuk ketebalannya itu harus lebih dari 5 mm. Nah, untuk materi yang kedua yaitu GMAW atau Gas Material Arc Welding. Apa itu GMAW? GMAW adalah salah satu jenis proses pengelasan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang diubah menjadi energi panas. Nah, pada proses pengelasan ini menggunakan kawat las yang digunakan dalam roll dan menggunakan gas sebagai pelindung logam yang mencair pada proses pengelasan. Untuk peralatan yang digunakan dalam proses pengelasan ini ada beberapa. Yang pertama, mesin las. Yang kedua, tabung gas. Yang ketiga, gulungan kawat. Yang keempat, welding gun. Yang kelima, kabel kawat. Dan yang terakhir, wire feeder. Nah, ada 5 hal yang dapat mempengaruhi hasil pengelasan ini, yaitu voltase, ampere, kecepatan las, mode transfer, dan kecepatan kawat las. Nah, pengelasan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, efisiensi pengelasan yang tinggi. Yang kedua, dapat digunakan semua jenis material dan posisi pengelasan. Yang ketiga, tidak menghasilkan kerak. Nah, untuk kekurangannya yaitu sering terjadi breakback atau saat pengelasan berlangsung. Yang kedua, jika gas pelindung tidak keluar dengan sempurna, maka yang terjadi yaitu adalah cacat porosity. Nah, yang ketiga yaitu setup pengelasan yang harus lebih detail agar hasilnya lebih memuaskan. Nah, yang terakhir itu busur yang tidak stabil. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.